kamu sih ngomong melulu, tahu nggak? Itu energi, tahu nggak? Bikin kamu kurus. Dasar kamu tuh yang Cina. Dasar enggak, aku bukan Cina kata dia. Kalau sampai saat ini, menurut saya kan tetap aja saya terbaik Pak Jokowi ya. Komunis nggak komunis, padahal komunis udah mati dari kapan? Mau bilang enggak, nanti ada ninu-ninu. Selamat datang Mbak Olga. Terima kasih Bang Sulvan. Selamat ini sore hari ya kita bertemu lagi di sini di Unpacking Indonesia. Ya bersama saya, walaupun kita nggak boleh sok terkenal juga. Jadi saya harus nyebut nama saya ini, bersama saya Zulfan Lindan. Kalau Mbak Olga Lydia ini saya kira pasti sudah banyak yang kenal. Ya. Apalagi di dalam dunia seni, film, ya, kemudian fashion dan lain-lain. Kalau saya buka-buka YouTube itu, wah, nggak habis itu. Berapa hari saya harus mendengar tentang Mbak Olga. Ya, orang sudah tahu ya, Mbak Olga ini sebagai model, presenter, sebagai sebenarnya kalau dirangkum tuh kerja serabutan. Gitu, ya. Segala dikerjain. Ya, semuanya dikerjain. Nah, kira-kira kita kan pasti, walaupun kita ini aktif di kerja serabutan tadi, ya, tapi kan ada core-nya, ya, ada intinya, di mana sebenarnya yang paling diminati oleh Mbak Olga ini. Ini orang perlu tahu. Wah, ini. Tapi masa nggak ada core-nya, kan pasti ada. Gua yang lain nggak boleh, nggak usah yang lain. Yang penting ini harus ada, kan gitu. Oh iya. Kalau saya menarik sih, Bang. Saya merasa saya sangat-sangat beruntung karena setiap masa tuh ada satu core sendiri-sendiri. Saya mulai dari catwalk gitu, dan saya menikmati banget bisa catwalk, bisa bawain baju, dan kemudian bisa membuat baju itu bisa kelihatan lebih bagus daripada kalau orang digantung di toko gitu ya. Jadi bisa kelihatan lebih bagus, orang lebih suka dengan apa yang dikenakan saat itu. Saya nikmatin banget, terus pemotretan dan sebagainya. Itu seru banget, membawa saya kemana-mana, terbang ke luar negeri, terbang di dalam negeri ke daerah-daerah yang mungkin kalau pergi sendiri nggak berangkat gitu Pak. Jadi saya keliling kemana-mana, show di mana-mana, itu menyenangkan banget sih. Kemudian lucunya karena saya cerewet, lagi syuting fashion untuk sebuah stasiun televisi, sambil nunggu ngomong terus akhirnya ternyata presenternya berhalangan gitu. Akhirnya saya jadi presenter. Jadi semuanya bisa ya. Itu menarik banget gitu. Akhirnya jadi presenter, saya menikmati juga. Saya ketemu begitu banyak orang yang kalau misalnya orang bilang saking banyaknya nih Bang Sulvan, kan ada 6 degrees of separation ya, bahwa setiap orang di dunia ini cuma dipisahkan oleh 6 orang. Kalau saya mungkin 4 kali ya. Saking saya kenal dari semua strata sosial, aneka ragam profesi, aneka ragam orang gitu. Saya ketemu gitu. Jadi itu buat saya asik banget gitu. Kemudian saya masuk dunia acting gitu, itu juga menyenangkan. Kemudian undangan pertama untuk menjadi sutradara itu dari Mas Garin ya. Garin Nugroho ya. Garin Nugroho, waktu itu dia ada sebuah event untuk teman-teman bisa mendirect film pendek. Dari situ saya diundang juga sama Marcella Zalianty, dan saya menikmati banget sih. Saya menikmati banget, dan saya baru menyadari bahwa ini Marcella yang menantunya Pak Tinton Suprapto ya? Iya, betul. Dia membuat kumpulan omnibus film-film pendek. Sebetulnya tadinya saya nggak diajak Pak. Dia sudah ada orang lain. Jadi pada waktu dia cerita ke saya, dia sudah menemukan semua sutradara yang dia butuhkan. Cuma saya langsung, Rektoverso, Dewi Lestari ya? Aduh, gue suka banget itu. Mau dong gue satu, itu yang curhat buat sahabat. Ya gak, itu udah gue kasih siapalah gitu ya. Ya udah deh.
nggak tahu nggak jadi. Oh, yang tadi nggak jadi. Jadi Ah. terus langsung dia ingat saya karena sebelum ditawarin udah minta. Keterlaluan banget sih. Tapi sebenarnya itu keceplosan aja ya. Makanya saya beruntung banget ya. Ya. Beruntung banget ya Pak ya. Makanya kata orang tuh rezeki itu nggak Nggak kemana-mana. kemana-mana. Iya. Padahal nggak kebayang gitu. Beneran, coba lo filmin nggak yang itu, karena banyak banget cerpennya di dalam situ. Yang itu lo filmin nggak? Iya. Wah, tapi udah dikasih orang lain. Begitu nggak jadi langsung, nggak, lo mau dong. Terus akhirnya nyutradain, dan di situ saya menyadari banget saya nggak bisa gambar. Ya, saya melukis itu ya karena pelajaran sekolah aja ya. Cuman kalau saya bukan pelukis gitu. Yeah. Saya pikir jadi pelukis itu menyenangkan sekali karena bisa menuangkan ekspresi dia pada kanvas ya. Tapi ternyata sebagai sutradara saya juga bisa menuangkan ekspresi saya itu dalam sebuah film yang saya rasa bisa dirasakan. Yeah. Oleh orang yang menontonnya. Sama seperti kita lihat lukisan, kita bisa merasakan apa yang dirasakan pelukisnya. Kemudian dari situ ya sempat jadi produser dan sebagainya. Tapi terus terang kalau saat ini ditanya paling asik mungkin jadi sutradara ya. Gitu ya. Tapi perasaannya kayak gini nih Bang. Abang pernah panjat tebing di atas? Yeah. Saya pernah. Pada saat sampai tengah-tengah dinding itu kan, wall climbing itu, saya ngerasa ngapain ada di sini, lihat capek banget. Kalau nggak sampai atas malu. Tapi ini badannya udah nggak kuat naik ke atas. Tadi udah enak-enak di bawah, ngapain ada di atas sini? Udah nih sampai atas, tung. Begitu turun, yang mana lagi ya? Jadi kayak tantangan yang melelahkan dan kadang capek kalau di tengah-tengah bikin kita berpikir ngapain kita di sini gitu. Tapi nagih sih. Tapi kembali lagi kita ke sutradara. Saya kira jadi sutradara itu kan sebenarnya berat. Banget. Karena mesti banyak referensi, mesti banyak betul. baca buku. Betul, ya. betul. Karena harus lebih komprehensif. Betul. Tidak hanya semata kan, mungkin Mbak Olga tidak hanya semata melihat pada sisi perfilmannya saja, ceritanya saja, betul. tapi kan dukungan-dukungan lain secara komprehensif diperlukan ya. Banget. Dan memang harus menguasai banyak bidang juga gitu ya. Jadi artistiknya juga paling nggak harus tahu, kameranya juga paling nggak harus tahu. Kemudian bagaimana cerita itu bergulir sesuai dengan penulisnya, tapi juga kalau buat saya tidak melenceng dari nilai yang saya pegang. Misalnya jangan sampai film ini yang saya buat itu mengglorifikasi pelaku pelecehan misalnya begitu. Itu kan nggak cocok ya gitu. Dan kadang-kadang ada adegan-adegan yang secara tidak sengaja sebetulnya malah jadi mengglorifikasi sesuatu yang kita nggak setuju gitu. Jadi hal-hal itu yang lebih susah juga, nilai-nilai yang kita pengen jaga gitu. Dari itu segi juga etika penting. moral barangkali ya. Betul. Dan itu buat beberapa orang hitam putih, tapi kadang-kadang juga jadi abu-abu gitu. Kalau saya lihat kan Mbak Olga ini backgroundnya ya, bukan sekolah artis, bukan juga lulusan John Robert Power ya, bukan dari apa itu yang di Taman Ismail Marzuki, IKJ dulu namanya LPKJ ya, sekarang IKJ, tapi kan terjun ke dalam dunia film itu dari sekolah teknik. Itu saya kira luar biasa lompatannya. Ini gara-gara bapak saya sih. Oh gitu ya. Ini orang perlu tahu nih cerita gimana nih sekolah teknik. Memang banyak orang teknik kadang-kadang ya tidak aktif di dalam profesi yang sesuai dengan pendidikannya. Betul. Tapi tentu ini Mbak Olga ini saya kira luar biasa ya lompatannya dari sekolah yang begitu eksak terus terjun ke dunia seni yang begitu perlu kelemah lembutan ya, kedamaian. Kenapa itu? Ya memang gini, kalau di keluarga saya
terutama bahasa saya selalu bilang bahwa pokoknya terserah mau nilai kamu berapa, yang penting matematika sama bahasa Inggris harus bagus. Karena menurut Papa, hidup ini itu membutuhkan skill dua itu yang paling penting, matematika untuk logika, Betul, kemudian betul. bahasa Inggris supaya kamu bisa ngobrol dengan Ya, lebih banyak orang gitu ya, kan. ya. Walaupun ibu saya kemudian ngomel-ngomel, yang lainnya kalau merah juga nggak naik lagi. Jadi harus belajar juga. Terus kedua, dia merasa bahwa kalau kuliah itu paling keren harus teknik, which is saya nggak selalu setuju ya. Ya, Tapi ya. menurut beliau begitulah, dia lulusan ITB dan sebagainya. Akhirnya ya yang kepikir adalah memang dulu tuh saya seneng ngelihat rumah-rumah yang lucu dan Ya. bagus gitu. Teknik Saya sipil pikir ya dulu ya? teknik sipil. Saya sempat mikir mau masuk arsitek Ya. karena lucu ya kalau saya bisa desain rumah buat orang lain gitu, Ya. menyenangkan sekali gitu. Terus kemudian ibu saya bilang, udahlah kamu pasti nggak telaten gambar-gambar gitu. Padahal saya suka gambar loh Pak. Terus Mungkin kemudian waktu kecil dia lihat hasilnya kok jelek. kurang ya, Kurang. nggak rapi. Ya. Terus akhirnya ya udahlah, sipil kan bangun rumah juga, Ya. jadi masuk sipil lah gitu. Jadi saya daftar waktu itu ada teknik mesin daftar juga, sipil daftar juga, tapi semuanya teknik lah gitu. Akhirnya saya masuk sipil. Untung di dunia film saya punya teman Joko Anwar itu teknik penerbangan ITB. Jadi ada juga yang melenceng. Padahal saya masih kecilnya dari kecil, dari 4-5 tahun tuh saya udah senangnya nari. Kemudian ya emang seneng sih dulu tuh kalau ngeliat TV rasanya gimana ya rasanya kalau misalnya bisa masuk TV. Cuman kan di keluarga saya karena nggak ada entertainer ya, itu tuh hobi bukan profesi. Buat mereka itu bukan profesi, itu cuman buat seneng-seneng aja, Bukan sampingan. bakat juga ya? Iya, mereka nggak beranggapan itu. Malah dulu tuh karena saya cerewet, ibu saya bilang, tuh saya kurus banget waktu kecil tuh kurus banget. Ibu saya ngasih jamu, vitamin segala macam supaya direbusin ati apa supaya lebih gemuk, tetap kurus gitu. Akhirnya ibu saya di tengah keputusasaannya dia bilang, kamu sih ngomong melulu, tahu nggak? Itu energi tahu nggak? Bikin kamu kurus. Katanya gitu. Kacau banget ya. Tapi akhirnya sekarang saya bilang tuh mah, untung anaknya cerewet. Sekarang kerjanya karena cerewet ini. Iya. Mungkin dulu waktu kecil bibirnya sering dikasih madu. Oh gitu ya, nggak tahu juga sih. Ya, orang Arab supaya anaknya pintar ngaji kan dikasih madu. Oh dikasih madu. Saya pikir mungkin kalau saya cincin Bu, kayak burung biar berkicau terus. Ya. Menarik ya, saya kira satu hal juga pastilah kita dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial ya, interaksi yang begitu banyak seperti Olga misalnya, saya harus sebut nama lengkapnya, Olga Lydia. Ya, jadi banyak sekali pergaulan yang begitu luas ya. Kemudian interaksi sosial yang begitu luas, bukan hanya bicara 1-2 ras atau suku, ini udah multi ini. Nah, Olga ini kan ayah dan ibu itu dari Tionghoa ya. Kemudian kan dikenal sebagai turunan Tionghoa yang lahir di Indonesia. Nah, jadi apakah ada rasa nggak, gua nih orang Tionghoa nih agak susah nih bergaul apa gitu. Kira-kira ada nggak perasaan seperti itu? Dulu banget dari saya masih kecil, saya nggak pernah diajarin soal ras ya. Jadi saya pikir karena saya lahir di Indonesia, tentu saya orang Indonesia. Karena saya lahirnya di Pulau Jawa. Jawa mana? Saya lahir di Jakarta gitu. Tapi kalau pulang kampung ibu saya dari Jombang, bapak saya itu dari Semarang. Jadi saya suka protes kenapa kalau misalnya ada orang mau pulang kampung bilangnya pulang ke Jawa, karena kan kita di Pulau Jawa gitu. Dan saya merasa saya orang Jawa gitu kan. Mudik ke Jawa ya? Iya kan, orang lahir di Jawa ya namanya orang Jawa dong gitu kan. Udah, jadi suatu hari waktu masih kecil itu habis mandi gitu, saya ingat banget sore itu karena kalau ada sesuatu yang saya nggak tahu jawabannya tuh saya bisa inget terus gitu. Saya keluar lagi jalan-jalan di jalan, saya dulu nakal juga. Nanti keluar pagar lihat-lihat gitu. Karena ada satu anak yang datang, terus kemudian dia mulai teriak. Saya nggak kenal gitu. Anak itu rambutnya merah, kulitnya gelap, matanya belok gitu. Terus dia kemudian teriak, Cina. Terus saya bingung kan. Apa itu?
Tapi sebentar, kalau dia menantang, saya menantang juga. Jadi saya tolak pinggang juga sambil berpikir cepat. Apa ya itu? Kalau dibilang jelek kan saya bilang, enggak, aku cantik misalnya gitu kan. Kalau dibilang bodoh kan, enggak, aku pinter. Kalau dibilang Cina, Masa balasnya bilang enggak? apa? Iya. Bingung kan? Saya bilang, enak aja, kamu tuh yang Cina. Terus dia jadi bingung kan? Karena saya rasa anak seumur itu juga nggak mudeng-mudeng banget ya. Soal apa itu ras gitu. Jadi terus saya lihat, dia tampak ragu-ragu, tampaknya saya di atas angin. Jadi saya teriakin lagi, dasar Cina. Jadi sebenarnya sebuah pemandangan yang kacau banget gitu. Ada saya gitu yang putih dan sipit lagi teriak-teriakin seorang anak yang berkulit gelap dengan mata belok. Saya teriak-teriakin, dasar kamu tuh yang Cina. Dasar, enggak, aku bukan Cina, kata dia. Terus kayaknya dia krisis identitas sih Pak. Dia lari. Dan saya cerita ke ibu saya, karena sebenarnya saya pengen tahu juga Cina itu apa ya. Terus ibu saya ngakak. Ya bagus kata ibu saya sampai ketawa-ketawa. Saya pikir ya udahlah, mungkin itu sejenis kata makian yang nggak ada bendanya gitu, kayak brengsek gitu kan, nggak ada bendanya gitu. Jadi saya pikir seperti itu sampai SD, kemudian saya baru ngeh, ternyata maksudnya saya itu memang Cina. Gimana? Like kaget gimana ya, waktu memahami itu kan jadi bingung ya. Ini gimana ya? Terus kemudian lah di SD itu saya mengalami sebuah perjalanan bagaimana untuk menjadi bukan Cina gitu kan. Saya senang main ke pantai. Saya bikin kulit saya hitam. Sampai merah. Pemahaman saya waktu SD itu kalau kulitnya gelap bukan Cina. Jadi saya berjemur. Berjemur gitu kan. Habis berjemur merah. Kalau tidur sakit Pak, semua. Terus abis itu nggak lama jadi bluek, kan kulitnya ngelupas ya, jadi butek gitu, kulitnya butek. Abis itu putih lagi. Ya ampun, udah terjadi 2-3 kali, kayaknya itu salah, nggak bisa. Terus saya pikir, kalau bukan Cina itu matanya blok. Jadi saya mencoba membelalakan mata saya, tapi perih Pak. Dan susah ngukurnya seberapa melotot saya. Jadi kakak saya bilang, kamu kenapa sih melotot-melotot begitu? Salah juga ya, tapi itu cuma berapa hari sih terjadi. Saya pikir udahlah, I give up. Terus saya pikir lagi, emang terus kenapa ya? Terus saya pikir-pikir lagi, saya menjadi seperti saya, menjadi seorang dengan keturunan Tionghoa, itu bukan sebuah hadiah karena saya berusaha gitu, menang lari gitu misalnya, atau belajar keras gitu, atau bukan juga karena saya kalah lomba lari atau salah jawab soal ujian gitu ya. Jadi saya menjadi keturunan Tionghoa atau siapapun menjadi Jawa, Sunda atau apa, itu bukan karena menang undian ya, karena memang Tuhan ciptakan begitu. Saya pikir-pikir, ya udahlah, so what? Bukan stem yang kita kasih kan. Betul. Jadi saya pikir seseorang menjadi siapapun itu kan bukan pilihan dia, bukan karena dia dapat hadiah juga atau dia dapat kutukan juga, enggak juga gitu ya. Kebetulan aja Tuhan ciptakan itu gitu. Jadi akhirnya saya pikir ya so what? Ya saya kira kita kembali dari apakah itu namanya agama atau filsafat. Betul. Kan memang persoalan ras ini tidak pernah menjadi persoalan, bahwa agama mungkin mengharapkan dari orang yang berbeda-beda ini kan satu kebaikan, ketulusan. Saya kira itu menjadi keyakinan Mbak Olga lah ya. Iya, karena sebuah proses di mana saya melihat jati diri saya itu ada prosesnya gitu. Prosesnya agak konyol dan panjang gitu, tapi akhirnya saya sampai pada bahwa I don't care, karena saya merasa bahwa ya saya diciptakan begini sama Tuhan, sama seperti saya menghargai orang lain diciptakan oleh Tuhan, ya seperti itu gitu. Tidak lebih, tidak kurang. Dia tidak lebih dari saya, tidak kurang dari saya, sama seperti saya juga gitu. Mbak Olga, kita kan kira-kira 24 tahun yang lalu ya, yang kita kenal dengan akhirnya lahirlah yang namanya reformasi. Betul, 98 ya. 98.
Dan kita tahu pada saat itu terus terang saja masyarakat Tionghoa itu kan menjadi korban, Betul. ya. Dan kita tidak tahu juga mengapa bisa menjadi korban dan siapa di balik ini semua kan Ya, kita kadang-kadang tidak betul. mau bicara itu. Tetapi perasaan kan pasti Itu pada saat itu. um, itu masa yang berat terus terang buat saya. Ya, Di saat saya punya pandangan yang sangat terbuka terhadap orang lain, saya menemukan bahwa hampir semua orang yang saya kenal memiliki derajat rasisme yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan, ya, ada yang sepoi-sepoi gitu. Dan itu mengagetkan saya sih, Pak. Sangat mengagetkan. ya. Saya kuliah di sekolah yang sangat plural, yang sangat campur-campur Waktu itu gitu. masih studi atau sudah? Sudah selesai, pas di akhir-akhir saya ya. selesai Di Bandung studi ya? di Bandung, di Bandung. Terus di mana saya punya teman yang sangat beragam dan saya nggak pernah peduli gitu. Saya nggak pernah mempertimbangkan ras dalam membuat keputusan, apakah Ya. itu teman grup, teman main, teman ledek-ledekan, atau apapun itu tuh nggak pernah mempertimbangkan itu. Dan tapi ternyata setiap orang tuh hampir semua ya punya derajat rasisme yang berbeda-beda, dan itu agak memukul saya sebetulnya waktu itu. Saya kaget sekali karena yang biasanya mungkin tidak terungkap jadi terungkap juga saat itu. Saya pikir kita punya persoalan yang sangat besar sih, bahwa memang sentimen ini saya rasa dipelihara cukup baik sepanjang ya orde-orde yang lalu gitu. Itu dipelihara dengan cukup baik gitu. Dan kerja ini menjadi sangat kerja untuk keragaman, bahwa orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia dari background apapun, apakah dia keturunan India, Arab, kemudian keturunan apalagi banyak juga orang-orang asing dari Perancis, dari Belanda yang ingin jadi warga negara Indonesia, harusnya dilihat sama gitu, selama mereka berkontribusi juga gitu. Mereka juga mungkin pasti punya, ada juga yang bikin salah, ada juga yang membangun, ada juga yang mengkontribusi atau kelihatan nggak ngapa-ngapain tapi toh juga bayar pajak gitu ya. Atau mempekerjakan orang. Ya masing-masing punya bidangnya sendiri-sendiri lah. Nggak semua orang superhero kan gitu. Pasti ada manfaatnya semua. Betul. Mbak Olga ini tidak merasa wah orang Tionghoa nih terus sekarang kan antara mayoritas minoritas itu ada nggak pikiran? Saya pikir kalau kita berharap orang lain atau bangsa ini menjadi lebih maju karena melihat seseorang dari prestasinya aja, bukan dari rasnya, itu juga harus dimulai dari diri kita sendiri gitu. Saya melihat memang ada kelompok-kelompok yang agak minder gitu, takut gitu karena nggak kenal ya. Jadi waktu saya bilang 98 itu rasisme, itu juga di kalangan Tionghoa juga ada ya. Jadi yang dari sini ke sana, dari sana ke sini itu sama aja. Jadi saya nggak merasa bahwa cuma satu kelompok aja yang rasis, enggak, sama aja gitu. Di mana-mana ada. Nah, tapi bagaimana kita memulai dari diri kita untuk melihat manusia sebagai ciptaan Tuhan, kira-kira seperti itu gitu. Jadi saya sempat bilang juga, kadang-kadang dihubungkan dengan urusan dagang dan sebagainya. Saya bilang, ya udahlah, nggak usah ribet-ribet. Lo kalau mau dagang, lo dagang sama orang yang bisa membuat lo untung dan dipercaya. Dia pasti dibayar, atau dia pasti kalau jualan barangnya bagus, itu aja. Kalau pakai dipikir rasnya harus ini, agamanya harus ini, terus lo mau jadi kaya juga, nggak mungkin. Ya, kan terlalu ribet karena indikator-indikator yang lo ambil itu nggak ada hubungannya sama keuntungan yang lo akan dapatkan. Iya, kan kita sudah
mungkin ini berkaitan dengan masalah kehidupan yang keberagaman kita ya. Betul gitu. Dan Nah, saya rasa kenapa kita harus mengangkat soal keragaman ini dan menghilangkan rasisme dan sebagainya? mm, Karena ya itu tidak menguntungkan, untuk ya, jangka panjang tidak akan menguntungkan ya, gitu. Sama sekali, siapapun yang melakukan itu tidak menguntungkan gitu. Terutama kalau yang dia kejar adalah, ya saya rasa hampir semua orang ingin sejahtera ya. ya. Kalau dia kejar adalah kesejahteraan, kalau mau kayak begitu sulit saya rasa sih. Pasti kan ada pandangan ya, Iya, saya kira bahwa kita semua seperti dijelaskan tadi mm-mm, mengharapkan ada suatu keutuhan lah di betul. tengah-tengah masyarakat. Mm-mm. Tetapi kadang-kadang seperti tadi yang Mbak Olga bilang Iya, bahwa bisa ada saja orang atau kelompok mm-mm, misalnya yang masih sempit pikirannya kan di dalam betul. konteks ini. Nah, kira-kira apa pandangan Mbak Olga terhadap adanya masih munculnya kelompok-kelompok yang katakanlah intoleran di dalam tengah-tengah masyarakat kita ini? Iya, karena mungkin belum kenal aja ya. Hmm, Karena sekarang kita hidup terutama di social media ya. ya, Social media itu punya algoritma sendiri sehingga kita akan ketemu konten yang biasa kita cari gitu kan. Akhirnya kalau misalnya dia intoleran, ya ketemunya sama orang-orang intoleran. Jadi dia ya, beranggapan seluruh dunia ini intoleran semua karena dia nyarinya itu, akhirnya sama algoritma dikasih lah kayak gitu. Kemudian itu yang paling menyebabkan menurut saya segregasi semakin besar. hmm, Kalau zaman-zaman dulu nggak pernah ada pemilu baik di Indonesia maupun di ya, Amerika sekalipun, terjadi segregasi yang hmm, sememecah belah seperti sekarang kita ini. ini ya, Itu sebetulnya menurut saya sih kontribusi paling besar adalah sosial media. Karena ya, kita dikumpulin sama orang yang sejenis oleh hmm, sosial media. Karena ada algoritmanya itu ya, gitu. Sehingga yang punya ide lain itu sulit masuk ke kelompok yang lain gitu. ya, Nah, akhirnya kita jadi tidak saling mengenal. Jadi saya sih berharap gitu. atau mengenal tapi tidak dalam tidak dalam kedamaian Iya, tapi dalam permusuhan ya. iya, yang jelek-jelek aja gitu ya. Ya, ya. Padahal orang bervariasi sekali, nggak ada Mm-mm. orang yang baik semua atau yang jelek semua, pasti ada bagusnya, ada jeleknya gitu. Ya, Jadi, nah ini yang menjadi repot. We live in the bubble, di bubble kita sendiri-sendiri. Itu mm, yang repot sih. Dan harapan saya ke depan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang ngumpulin orang ya, sehingga saling ketemu, saling ya, Saya senang banget kayak ibu saya tuh tiap pagi olahraga di GBK. Nah, itu hmm, tempat bertemu. Saya rasa ya. tempat-tempat bertemu kayak GBK itu tempat yang bagus karena Atau ketemu banyak orang. Di Bandung gedung sate Gedung ya. sate gitu ya. Jadi menarik, di depannya Ya, tuh kan ada lapangan gede gitu, bisa ya. olahraga bareng, ketemu sama orang yang bener-bener beda komplek, beda semua. Ya ketemu aja untuk tujuan bergembira bersama, olahraga sehat gitu. Nah, hal-hal seperti itu harusnya Ya, harus lebih banyak lagi sih. ya intinya memang pada komunikasi ya, Iya, komunikasi. Dan memang dalam ilmu sosial juga mungkin ya, kalau kita jarang komunikasi muncul superioritas, iya, merasa dia paling hebat, paling paling hebat. hebat. Padahal kalau ada komunikasi kan tahu kelebihan kekurangan kan. Betul, dan bisa kerjasama gitu. Ya, dan ini mungkin yang perlu dibangun ya. Iya. Mungkin ada semangat bangun institusi ini barangkali. Waduh, itu dia. Kalau saya bangun institusi kayak energinya kurang. Tapi saya berharap sih lebih banyak tempat seperti itu. Saya mendukung juga ada Ya, teman saya yang juga berusaha di bidang itu untuk membentuk lebih banyak ruang pertemuan ya, untuk lebih saling mengenal. Tidak saja bicara soal turunan Tionghoa dan yang bukan gitu, tapi juga kayak teman-teman dari Papua ketemu sama ah, teman-teman di Aceh, ketemu sama teman-teman dari Kalimantan gitu, mm, atau dari Manado, dan saling kenal, saling menghilangkan rasa curiga ya. gitu. Atau kita bicara institusi tadi ya, Betul. bahwa kira-kira kalau kita bicara institusi partai politik di dalam konteks kita membangun tadi persoalan Iya. keberagaman ya, kedamaian dan lain-lain, Mbak Olga ada harapan nggak dari partai politik ini? Mau bilang enggak nanti ada ninu-ninu. Nggak apa, kita bebas saja. Ini kan saya kira Ninu-ninu nih.
Kita kan unpacking Indonesia, kita kan harus ungkap ini. Aduh, ya itu seperti tadi saya udah bilang ya, dalam pemilu itu bahkan di Amerika juga itu segregasi itu terjadi justru makin besar gitu. Karena alasan-alasan politis gitu. Ya gimana ya? Saat ini memang demokrasi itu adalah yang terbaik di antara semua sistem pemerintahan yang ada. Karena kalau ya nggak ada yang lain. Kalau misalnya kita dapat pemimpin yang jelek, kita bisa ya kita tunggu aja selesai akhir jabatan kita ganti gitu kan. Atau ada sistem turun di tengah jalan kan? Ya kalau udah keterlaluan banget bisa turun di tengah jalan gitu. Tapi ada sebuah sistem yang menurut saya terbaik. Tapi di demokrasi ini juga karena semua orang juga bisa ngomong dan sebagainya gitu. Kadang-kadang jadinya kayak di pemilu yang lalu gitu, banyak yang keluar dari WhatsApp keluarga misalnya. Karena berantemnya sebegitu kerasnya gitu. Padahal setelah pemilihan juga yang diberantemin juga baik-baik aja gitu kan. Sekarang satu kabinet lagi. Jadi ada yang gimana? Itu ada yang berpisah dari satu tempat tidur, berpisah kamar, ada. Itu pisah rumah, ruang-ruang pribadi loh. Padahal kenal juga belum tentu gitu ya. Dan kemudian terbukti selesai dari pemilu itu baik-baik aja yang diributin seperti itu. Jadi ya tentu kita berharap bahwa partai politik ini yang bisa membangun juga keragaman, toleransi, kemudian kita bisa maju bersama gitu. Tapi juga kita melihat bahwa seperti pisau bermata dua gitu. Jadi bisa juga melakukan destruksi yang luar biasa gitu. Jadi orang itu kayak seperti tadi dikumpulkan oleh media sosial ya. Saya kira sikap emosi yang tadi disampaikan ini kan juga kita melihat karena pengaruh media sosial ya, yang menciptakan emosi orang bersikap terhadap sesuatu ya. Sangat. Karena itu bubble deh teman-temannya dia ya yang ngomong sejenis gitu. Si A itu jelek. Iya kan. Tuh kan gini kan, lihat tuh itu bajunya lah, sepatu yang nggak ada hubungannya sama bagaimana nanti dia memerintah misalnya nanti gitu kan. Sampai jenggotnya jadi masalah. semua bisa dibahas yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Kalau dia memerintah itu nggak ada hubungannya. Gitu. Itulah jadi memang politik identitas ini disebutnya politik loh Bang. Ya nggak apa-apa. Tandanya hubungannya dengan politik, politik identitas. Itu kan sering banget dimainkan gitu. Dari zaman Belanda sih, cuman dulu nggak ada sosmed. Jadi masih lumayan. Dulu kan nggak ada sosmed pun kita ingat pemilu 73 ya. Sempat terjadi konflik antara pendukung P3 sama Golkar itu kan. Luar biasa. Ya, Mbak Olga, kita ini sudah bicara dunia seni ya. Kemudian kita sudah masuk kepada dunia politik. Jadi Mbak Olga sendiri ini nggak ada minat sama sekali ya terjun ke dalam dunia politik. Walaupun sekarang sebenarnya kalau saya lihat justru substansi politik itu sudah dijalankan oleh pribadinya Mbak Olga. Tetapi yang saya maksud itu misalnya apakah aktif di salah satu partai politik, apa ada minat seperti itu? Mohon maaf nih Bang. Untuk satu hal ini saya tidak konsisten. Gitu tidak konsistennya dalam hal ini. Dulu waktu tahun 2004 kali saya udah ditawarin kali masuk partai politik. Saya bilang enggak ngapain, malas banget, nanti aja deh. Partai apa tuh ditawarin? Adalah kalau diiyain boleh diumumin, kalau karena saya enggak enak lah. Begini, kalau Nasdem sudah pernah nawarin ditolak kan saya nggak mungkin nawarin lagi. Jangan. Itu kalau cowok yang ditolak jangan disebutin gitu. Ini sama juga berlaku pada partai juga. Gitu ya. Saya nggak mau waktu itu. Saya nggak mau. Terus saya pikir mungkin 2019 kali ya. Boleh juga, saya udah matang juga. Masuk pas 2019 saya udah enek banget. Saya nggak mau. Males banget. Tapi di lain pihak saya juga selalu bilang bahwa bagaimana orang yang yang bagus, yang niat, yang punya visi kebangsaan dan keragaman, ayolah masuk DPR. Terus saya dimarahin waktu itu, ya lu sendiri nggak masuk. Aku tuh masih suka ini dunia film, jadi aku malas ke sana. Ya itu disitulah saya tidak konsisten gitu. Tapi saya mendorong orang-orang, mudah-mudahan semakin banyak orang yang bagus,
saya sempat sampaikan juga waktu itu, saya sampaikan bahwa saya senang ada anggota DPR yang menyampaikan kepada masyarakat berapa pendapatan yang dia terima. Itu gede banget gitu ya. Ya secara gaji mungkin biasa aja, tapi tunjangannya ada berapa banyak Bang? Ada Ya, banyak banget. Saya kan pernah anggota DPR. Betul, ya. ada tunjangan macam-macam, Ya. koran apa tunjang semua. Sebenarnya kalau dari segi gaji dan tunjangan itu saya kira sebulan pun tidak sampai 100. Nah, ini kan kadang-kadang begini, ada uang reses. Ya. Tiap 2 bulan setengah sekali ya itu ada uang Turun. reses misalnya. Nah, uang itu kan harusnya dikembalikan kepada rakyat, kepada konstituen. Tapi kalau orang yang tidak aktif, tidak mau kembali kepada konstituennya, nggak ada yang ngecek juga? Nggak ada yang ngecek juga. Akhirnya itu dianggap gaji pendapatan. Oh. Padahal itu hak rakyat. Jadi kalau gaji yang sesungguhnya 100 lah paling tinggi, 100 dengan tunjangan-tunjangan segala macam itu. Iya. Jadi jangan juga kalau perjalanan ke luar negeri misalnya itu dimasukkan dalam gaji misalnya. Itu kan harus itu lain lagi. Nah, gitu. kalau yang itu disebut itu masuk semua, itu nggak boleh. Ya. Nah, tapi pada intinya gini Pak, katakan gaji 100 sebulan, itu kan setara dengan seseorang yang memegang tanggung jawab cukup besar kalau di perusahaan di luar gitu loh, perusahaan swasta maksud saya. Nah, saya berharap orang-orang yang punya kelas dengan gaji 100 juta sebulan itu dengan fasilitas dan sebagainya, itulah yang kemudian masuk ke DPR gitu. Dan saya yakin karena di perusahaan swasta itu masuknya juga susah, kecuali perusahaan bapaknya. Jadi kan masuknya susah, ada seleksi, udah terbukti di perusahaan ini berhasil, akhirnya masuk satu perusahaan digaji 100 juta gitu. Kemudian dia pikir, bisa masuk DPR gajinya sama nih, lumayan, anak istri tetap terjamin, tapi aku menyuarakan suara rakyat. Maunya begitu gitu. Lebih kualitatif ya. Jadi benar-benar yang kita pilih pada saat buka lembar yang segede koran itu, kita tahu yang mana yang kita pilih gitu. Yang benar-benar ini tuh waktu itu ada tuh perusahaannya di sini nih. Dia tuh bekas jadi direktur utamanya dan perusahaannya jadi maju gini. Wah, ini pasti kalau jadi anggota DPR oke nih. Bagus nih gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Saya harapannya seperti itu. Ya, sebenarnya kan sudah disampaikan oleh KPU ketika diumumkan nama-nama itu baik di koran ataupun di televisi. Tapi orang kadang-kadang kurang perhatian ya. Juga sih Pak. Kalau DPR agak lumayan sih Pak. Tapi kalau udah DPRD dan DPRD 2 itu saya nggak tahu. Kalau di Jakarta nggak ada DPRD 2 ya, ada DPRD 1 aja. Itu pun sudah susah sekali mencarinya. Apalagi DPRD 2 saya nggak tahu deh. Belum punya pengalaman milihnya. Cuman saya rasa pasti akan jauh lebih sulit lagi. Oke. Kalau gitu apa sarannya kepada KPU sebagai penyelenggara negara dalam konteks kita lebih memperkenalkan calon anggota DPR ini kepada masyarakat? Bukan memperkenalkannya ya, tapi bahannya itu mudah-mudahan lebih bagus gitu, sehingga partai yang memilih orang untuk jadi DPRD 2, DPRD 1 itu juga mereka memilih lebih baik gitu. Saya nggak ngerti apakah karena pilihannya kurang banyak sehingga yang bagus itu sedikit sekali, atau bagaimana gitu, sehingga partai misalnya bingung gitu, dia butuh DPRD 2 aja udah berapa puluh orang, DPRD 1 berapa puluh orang lagi gitu lah, dari yang daftar ya cuma segitu-segitu aja. Jadi yang diseleksi kan sedikit gitu. Padahal kalau nggak salah 10 ya, nggak salah satu partai mesti 10 ya. Dulu kan ada sebenarnya, kita ingat 2004 itu partai dipilih, tetapi calonnya nggak ada. Nah, jadi akhirnya persentasenya menjadi kurang ya. Itu saya kira pernah terjadi apa yang dikhawatirkan juga gitu. Nah, saya pikir itu yang lebih penting, mudah-mudahan partai-partai itu bisa mendapatkan kader-kader yang bagus gitu loh. Kadang-kadang gimana ya, kita suka ngelihat juga politisi sepertinya sudah harusnya piawai dalam menyampaikan pendapat gitu, tapi juga suka kepleset hal-hal yang nggak perlu gitu. Atau ya macam-macam lah gitu. Jadi harapannya kan dengan gaji yang segitu gitu, itu bisa dapat orang yang bagus gitu. Harapan saya begitu. Yang daftar mudah-mudahan lebih banyak lagi gitu. Jadi seleksinya lebih mudah ya. Jadi partai juga milih orangnya kan pas nyodorin orang bagus-bagus gitu. Kalau nggak mencapai
target angkanya bagaimana diseleksi. Iya, gitu kan. Jadi yang seadanya aja, siapa yang mau daftar ya Ya, udah ya. diterima-terima aja gitu. Walaupun kalau kita lihat ya ada loh yang bagus, cuman menurut saya kurang banyak gitu. Ya, ya. Kurang banyak. Ya bertahap lah ya, Mbak Olga, kita lihat. Saya Iya. sih merasakan sudah agak lumayan lah sekarang ya. Iya, iya. Sebagai informasi mungkin ya, bagaimana melihat kaderisasi partai politik sekarang ini? Wah, saya nggak tahu ya Pak, soalnya saya belum pernah masuk partai. Gitu ya. Cuman saya rasa sih memang kurang ya, karena kadang-kadang kalau melihat pada saat mereka bicara gitu, itu kan jadi kelihatan kan, itu kan hasil kaderisasi harusnya. Ya. Kadang-kadang suka korset-korset lah gitu. Jadi yang harusnya nggak bikin jengkel orang nggak perlu gitu, misalnya seperti itu gitu. Jadi ya mungkin apa ya, nggak tahu apakah harus ada sekolah politik atau harus ada apa gitu. Itu Ya mungkin beberapa partai sudah lakukan itulah ya. mungkin partai-partai besar ya. Kalau Ya, partai partai kecil besar. mungkin nggak. Ya. Tapi sekarang udah sekolah online, ayolah. Kalau 9 partai Modal politik kuota ini aja. sekarang kan di DPR RI kita ada 9 partai politik. Betul. Menurut Mbak Olga terlalu banyak itu masih 9 partai. Iyalah, kebanyakan lah. Banyak. Jadi harusnya berapa dikit-dikit idealnya? aja Gitu? lah. Tahu ya, saya kalau idealnya saya angkanya nggak bisa nyebut ya, karena Ya. harus ada datanya kan. Kan 9 sekarang. Iya. Kita pernah masa Orde Baru itu 3. Ya kira-kira lah berapa? Masih yang cocok dengan Mbak Olga ini. Tahu. Cuman ada satu juga waktu itu dalam sebuah talk show saya barengan Inaya Wahid, dia menyampaikan pernyataan yang saya ngakak juga sih. Ya partainya banyak tapi isinya itu aja. Saya jadi ingat 75 partai yang akan ikut 2024, terus kelihatan lambang-lambangnya. Ini ada satu hewan tertentu yang menjadi favorit. Ini apakah orangnya sama semua ya? Kenapa lambangnya mirip-mirip gitu? Ada yang tampak samping, tampak depan, ada yang sketch, ada yang berwarna. Ini apakah sama? Dan ada satu tumbuhan juga yang menjadi favorit. Di situ ada yang macam-macam warna, ukuran, bentuk. Jadi Mbak Olga, aduh, saya kan mencoba memahami gitu ya. Ya ada salah satu partai seperti PSI, Partai Anak Muda, itu kan Mbak Olga relatif ya, tidak dekat sekali tapi relatif dekat dengan mereka. Apakah memang ada melihat kira-kira visi mereka-mereka yang tergabung di partai ini mempunyai harapan ke depan gitu? Saya lebih kepada banyak pengurusnya itu teman lama. Jadi kenal udah lama aja gitu. Mungkin hitungannya bukan belasan tahun tapi udah puluh. Lama banget ya. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget faktor saya kenal. pertemanan aja ya. Ya, saya kenal dengan mereka gitu. Jadi kalau komplain cepet. Lalu kecenderungan pada pemilu 2019 dulu, Olga ini banyak untuk ya katakanlah pasti kita ada pilihan kan. Pilihan kayaknya jatuh kepada Pak Jokowi ya. Ya, dari 2014 sih. Sebenarnya lebih capek 2014 sih Pak daripada 2019. 2019 koalisinya udah banyak, jadi saya istirahat. 2014 yang capek banget. Ini apa lebih pada respect kepada figurnya Pak Jokowi gitu? Iya, saya sangat respect kepada beliau dan sampai sekarang walaupun tentunya tidak ada satupun yang sempurna, khususnya dalam sistem yang kita miliki sekarang, saya tidak pernah kecewa sih. Saya tidak pernah menyesal, tidak pernah kecewa mendukung beliau, karena saya melihat begitu banyak perubahan untuk banyak orang. Sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Sampai kapanpun saya nggak bisa melakukan apa yang beliau lakukan. Tapi saya senang banget bahwa beliau bisa memimpin Indonesia, bisa akhirnya setelah puluhan tahun bikin jalan tol sepanjang Jawa aja susah banget. Akhirnya jadi juga. Hal yang sangat sederhana tapi nggak jadi-jadi, dan baru jadi pada saat Pak Jokowi gitu. Jadi seneng banget
saya lihat banyak rel kereta api yang sebenarnya Mm-mm. kalau dibilang apakah idenya itu sangat-sangat luar biasa, ya dari zaman Belanda juga udah bikin rel kereta Ya, api malah berkurang. ini Jadi persoalan kemauan barangkali ya. kemauan gitu dan saya ngerasa ya ampun masa rel kereta aja mesti nunggu satu orang ini, ya ampun, tapi pada Ya. kenyataannya itulah yang terjadi gitu. Jadi secara keseluruhan merasa puas lah dengan kinerja Pak Betul, Jokowi karena ya. iya, karena saya rasa, banyak sekali orang yang, merasakan manfaatnya gitu. Hmm. Jalan tol ngurangin, bajing loncat, supir juga jauh lebih nggak capek, kemudian yang punya Hmm. truk lebih efisien. Kita kan punya problem di mana biaya transportasi dari barang dan jasa itu nggak tahu kayak 20% lebih kalau nggak salah Ya. ya. Itu sangat tinggi dari harga barang itu terlalu tinggi kalau Hmm. distribusinya seperti itu gitu. Dan nggak ada yang diuntungkan juga. Ya. Kecuali kalau margin segede gitu ada yang untung, nggak ada yang untung juga gitu. That is inefisiensi yang kita bayar setiap hari, setiap kita membeli barang. Bayangkan, dengan adanya jalan tol Ya. bisa lebih murah Dan gitu. harus melihatnya ke depan. Betul. Ya. Betul. Kalau sekarang biaya jalan tol itu 1 kilometernya 130 miliar. Betul. Kita bisa bayangkan 10 tahun lagi itu bisa 400 miliar, kan Lebih mahal mahal sekali. lagi, jauh Ya. lebih mahal Nah, gitu. Tapi dilihat. yang penghematan yang dilakukan ya katakan bis yang tadinya Jakarta Surabaya cuman satu hari. Dulu kayak 18 jam ya. Ya. Sekarang cuma 8 jam, 8 jam bayangin. Surabaya. Iya, Itu dulu sudah dengan sekali atau 2 kali minum kopi ya. 3 kali berhenti. Kalau saya nyetir sendiri karena kemarin pandemi takut naik pesawat awal-awal. Naik mobil Jakarta dari door to door ya, dari rumah di Surabaya sampai Itu ke rumah nyetir Jakarta sendiri 8 tahun jam. berapa itu? Pas pandemi ini. Jadi tahun Ya. 2001 lah, Berarti 2001. setelah 2017 ya. Iya, Ya berarti tidak sendiri lagi nyetirnya, sudah ya ada. sama suami. Kalau sebelum 2017 kan sendiri. Setelah Iya, 2017 sudah. sudah berdua. Ya, Ya, itu 8 jam, itu ya, 3 kali berhenti loh. 3 kali ya. berhenti, 3 kali berhenti 8 jam. Bayangin dulu saya pernah tuh iseng dari Jakarta sampai Malang. Ya ampun, udah gitu tuh seminggu setelah 17 Agustus ya di daerah itu banyak sekali pawai. Ya. Gak nyampe-nyampe hampir 24 jam. Astaga. Lama banget. Sampai Kemarin Kucel. kan juga Mm-mm. mudik kemarin kemacetan juga relatif bagus ya, aman ya. Iya, padahal saya nggak pernah bisa membayangkan bahwa mudik lebaran di mana berjuta-juta mobil keluar dalam waktu bersamaan bisa nggak macet loh. Hmm. Ini ternyata bisa gitu. Ya. Kebayang nggak sih? Itu menurut saya sih ya suka tidak suka gitu, dinikmati banyak orang dan Ya. dirasakan banyak orang gitu. Ya itu kan apresiasi kepada Polri ya, Ya, kepada Menteri Perhubungan, betul. juga kepada operator jalan tol. Jalan tol ya. Saya harus sebut terutama kalau bicara Jagorawi dan Cikampek itu Jasa Marga Jasa ya. Marga ya. Jadi terima kasih Bapak sebagai komut sudah bekerja keras mengatur semuanya. Ya, Mbak Olga, ini ya kita merasakan bahwa pemilu masih jauh. Betul. Ya. Tapi udah Tetapi rame ya. sudah rame sana sini kan. Luar biasa kita lihat sudah terjadi pertemuan segala macam. Ya. Masyarakat pun menunggu siapa yang diusung Betul. calon presiden ya kan. Ya, ini Mbak Olga ini nggak mau terlibat nih di kesibukan gini. Enggak. Ya walaupun tidak langsung ya. Paling nggak kan begini, memberikan konsultan ya kepada kawan-kawan yang aktif gitu. Ini perlu saya kira ya, karena kalau nggak didampingi bahaya juga nih. Enggak lah, kalau konsultan enggak lah. Banyak orang lebih pinter dari saya. Saya tuh ya kemarin itu pengembira aja dan merasa bahwa ini saatnya saya mendukung capres gitu. Sebelumnya saya nggak pernah loh kalau mendukung apa-apa tuh sampai segitu niatnya sebetulnya. Biasa saya dukung kayaknya bagus gitu ya, terus ngomong kasak kusuk sini yuk kita dukung dia gitu. Tapi kalau yang kali ini kan waktu itu ya 2014 saya benar-benar niat banget. 2024 ya lihat nanti lah. Ya. Lihat nanti dalam arti saya merasa bahwa yang ancaman yang kita lihat
udah pasti muncul ini adalah politik identitas. Ya. Kemudian terjadinya ya segregasi kayak waktu itulah. Waktu itu kan segregasi, berantem, aduh nggak enak banget Ya, deh. ya. Tapi saya yakin ya bahwa itu saya setuju itu bahwa politik identitas itu harus segera kita Ya, selesaikan dan itu tidak boleh ada. ya. Jadi semua orang ini harus mengapresiasi Mm-mm. perkembangan, ya kan? Mungkin Mm-mm, perkembangan yang mm-mm. ada di masyarakat supaya isu-isu yang memecah belah ini bisa Betul. ya pelan-pelan kita selesaikan dengan baik gitu. Iya, dan Heeh. suatu pemahaman bahwa ya kita pilih ini tuh bukan kita milih presiden, bukan milih Hmm. idol K-pop ya. Ya, ya, ya. Jadi ya pilihlah dengan kepala dingin gitu. Betul. Jangan sampai emosi banget gitu Jangan karena terjadi juga polarisasi lagi di tengah-tengah polarisasi. Karena masyarakat. kalau dipikir antara kebangsaan dan pemilihan umum gitu, itu tetap lebih penting kebangsaan gitu. Kebangsaan ini yang harus kita jaga terus karena ya ini nafas kita gitu, Ya. nafas Indonesia ini di kebangsaannya. Pemilu tiap 5 tahun juga ganti, nggak usah lah ribut-ribut kayak begitu gitu. Kalau misalnya pemilu ini sampai mengancam kebangsaan, ya kita harus duluin kebangsaannya daripada pemilu, pilpres atau apapun itu gitu. Ya, mungkin kan harapan kita polarisasi ini juga jangan juga digunakan oleh apakah jurkam ya ataupun partai politik gitu kan. Kalau ini Iya, dilakukan kan kasusnya seperti kita lihat pilkada dulu ya DKI 2017 misalnya. betul. Kan itu karena masing-masing kekuatan politik yang ada dan termasuk masyarakat itu terbelah karena Ya dan sampai sekarang gitu. ya Dari 2014 juga isu-isu semacam itu kan sudah benar dihembuskan ya gitu. Dan ya selain politik identitas soal suku, ras dan agama juga soal komunis nggak komunis. Padahal komunis udah udahlah mati udah dari mati. kapan. Tapi kalau saya ngomong gini, ada gak? Ada di mana? Di mana? Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia di mana itu komunis itu berada Ya. dan masih hidup tapi terus menerus dipelihara karena memang ada niat untuk memanfaatkan itu Ya. gitu. Jadi masa sih dari tahun 65 sampai sekarang kita nggak selesai udah 50 tahun Ya, lebih ya, loh. ya, ya. Jadi menunjuk orang komunis itu paling gampang gitu karena kan nggak ada tandanya gitu. Jadi tinggal Ya dan tunjuk sama aja. saja sebenarnya banyak pengamat juga mengatakan ini gerakan-gerakan radikal dalam Islam ini seperti saya dialog termasuk dengan Pak Eros Jarot ya dengan Ade Armando ini ada kreatornya ini ya kan. Nah, sehingga terjadi konflik kiri kanan ini kan membingungkan yang tengah juga yang moderat kan bingung jadinya. Iya. Ya kan? Tuh. Nah, itu yang kita rasakan selama ini. Satu hal kita untuk menyelesaikan masalah ini pasti kita membutuhkan pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mampu memanage bangsa ini dengan berbagai problem yang ada. Ya, gitu. yang tidak menjadi pemimpin karena dia menggunakan politik identitas. Tapi kan repotnya sepertinya itu akan menjadi senjata siapapun yang naik ke sana gitu. Itu mudah-mudahan tidak terjadi sih. Dan mudah-mudahan digunakan atau tidak digunakan itu kan sebenarnya lebih ditentukan dari pemilihnya. Itu semakin cerdas atau tidak. Kalau pemilihnya semakin cerdas, mereka nggak bisa lakukan itu gitu. Walaupun saya melihat sedikit pesimis karena di Amerika saja politik identitas itu juga dilakukan dan berhasil. Waktu itu berhasil ya memilih seorang presiden yang benar-benar hasil politik identitas dan efeknya tidak hanya dirasakan oleh orang di Amerika, di Indonesia pun sampai bisa punya pendukung. Iya, benar. Itu luar biasa sekali loh. Globalisasi sampai bisa ada pendukung dari Indonesia yang nggak punya hak pilih apa-apa, orang bukan warga negara Amerika. Termasuk yang di sana lebih repot lagi. Iya, gitu. Jadi ya gitulah. Itu sepertinya tren dunia. Dan karena itu tren dunia dan itu akan terjadi tahun 2024, saya berharap semua orang bersiap-siap untuk sedapat mungkin mengurangi hal soal politik identitas kerusakan yang akan terjadi itu
kita semua harus sama-sama kerja keras untuk mengurangi. Karena kalau dibilang semoga tidak terjadi seperti agak terlalu naif. Itu sih pasti akan terjadi 2024. Kita tidak bisa mengukur pasti lah ya, kira-kira gitu. Kalau saya rasa sih pasti sih Pak. Bukan, maksud saya tidak bisa pasti kerusakannya seperti apa gitu. Tapi bagaimanapun juga dari sekarang nih, karena ributnya udah dari sekarang, kita harus ancang-ancang bagaimana caranya untuk mengurangi sedapat mungkin kerusakan yang terjadi seminimal mungkin. Karena itu bisa dipastikan terjadi sih. Kita ini kalau sehari-hari kita lihat di media TV, media sosial, ini kan seperti sudah terbentuk ya. Berdasarkan hasil survei misalnya ada 3 calon, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, kemudian Pak Anies Baswedan. Nah ini kalau boleh kita tahu ini kira-kira Mbak Olga nih kira-kira melihat ya dengan harapan tadi persoalan agar tidak terjadi polarisasi, soal intoleransi dan macam-macam, harapannya ke bagaimana nih? Kira-kira tipe pemimpin presiden yang ke depan tuh seperti apa yang diharapkan? Ya, yang diharapkan ya pastinya orang yang bisa membawa perubahan bagi banyak orang gitu. Kalau sampai saat ini menurut saya kan tetap aja saya terbaik Pak Jokowi ya. Jadi mudah-mudahan yang bisa meneruskan visinya Pak Jokowi gitu. Itu aja. Siapapun yang menjadi pemimpin, ayolah lanjutkan, jangan kemudian berhenti terus bikin program baru karena merasa bahwa saya harus punya program sendiri dong gitu. Jadi seperti kebanyakan yang terjadi di institusi-institusi lain, baik itu mengganti program, mengganti logo, ganti apa. Tapi ayolah gitu. Kalau memang program yang benar-benar bagus, ayolah lanjutin gitu. Kayak misalnya pembangunan infrastruktur yang kita butuhkan gitu. Udah jelas. Kemudian bendungan, petani kita tuh suruh nanem gak ada airnya, gimana ceritanya sih gitu. Dan udah tahun 2022 kalau hujan banjir, kalau kering, kalau musim panas kering. Ini gak bisa ngatur apa. Zaman Mesir sebelum Masehi itu udah ada loh pengaturan air. Maksudnya itu dan yang kita zaman yang Belanda lah. pun sudah ada gitu. Jadi ayolah bikin bendungan, sumber air, apa segala macam tuh ya diatur lah gitu. Ya kita sudah ada presiden, udah kerja, kemudian ada gubernur, ada sekian ratus 500 lebih bupati wali kota. Nah, itu harusnya ya kan? Ya, harapan itu bisa terwujud. Iya, mudahlah, punyalah ide, kemudian ya lakukanlah. Sebenarnya dibilang ide yang brilian tuh nggak perlu banget loh, standar banget kok. Karena masyarakat itu kan banyak bisa mandiri. Yang nggak perlu mandiri apakah nggak mungkin bikin rumah sakit misalnya, nggak mungkin bikin puskesmas, ya itu sediain supaya masyarakatnya sehat sambil disuruh olahraga gitu supaya sehat. Terus kemudian ini juga salah satu kritik saya Pak, kenapa Kementerian Olahraga hanya ngurusin atlet sih Pak, nggak mengolahragakan masyarakat gitu. Kalau dulu kan katanya mengolahragakan masyarakat supaya sehat gitu. Kalau kita lihat di negeri Cina tuh orangnya suka olahraga. Kalau kita lihat di Amerika dulu zamannya Michelle Obama, dia ke sekolah-sekolah memastikan makanannya sehat dan anak-anaknya olahraga supaya tidak terjadi obesitas. Untuk membuat masyarakat lebih sehat. Kalau lebih sehat kan produktif. Kalau produktif kan membangun bangsa. Intinya kan gitu sebetulnya. Ya mungkin seorang menteri olahraga itu walaupun dia bukan olahragawan, mungkin harapannya adalah yang ada sentuhan dengan dunia olahraga kan gitu. Minimal suka berolahraga lah Pak. Jadi dia nggak bisa nyuruh orang olahraga kalau dia nggak suka olahraga. Paling nggak jalan kaki ya. Iya, maksudnya untuk kesehatan masyarakat ya, bukan berarti seluruh rakyat Indonesia disuruh jadi atlet, enggak gitu. Tapi at least kan bergerak, olahraga, taman-taman penuh gitu. Terus kemudian berolahraga. Nah, hal seperti itu sebagai kepala daerah mudah-mudahan idenya nggak usah brilian-brilian banget deh gitu. Masyarakatnya sehat, kemudian pendidikan ada gitu. Itu doang. Mbak Olga, kita sudah bicara kan tadi berbagai macam problem yang disampaikan, hal yang positif di negara kita, yang kita lihat yang bukan negatif ya, masih kurang dari gitu. Apa yang ada di negara kita. Nah pasti kalau kita kumpulkan itu semua kan kita punya mimpi ya. Mbak Olga mungkin punya mimpi Indonesia itu seperti apa sih gitu ke depan, itu yang diinginkan gitu.
Saya berharap Indonesia lebih maju, lebih Ya, pemerintahannya lebih fokus dalam mengurus rakyatnya. Terus terang kemarin waktu saya kena COVID, saya ini ya. loh, saya baru COVID pertama yang mana kali nih? COVID versi terbaru Omikron. Omicron ya. Nah itu saya baru kali itu seumur umur jadi warga negara dan bayar pajak merasa diurus sama negara. Karena Oh, kurang dari 24 jam saya dikirimin obat. Saya ya. terharu sekali. Mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih memperhatikan Ya. rakyatnya seperti itu gitu ya. Walaupun saya mikir ya ampun, ini siapa yang bayar obatnya mahal begini. Cuman saya terharu banget lah diurusin seperti Ya. itu, dan mudah-mudahan ke depan gitu ya itu bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia, ya lebih sejahtera, Ya. lebih sehat lah gitu. Kemudian kalau mau merubah nasib bisa, itu kan salah bagian dari kebebasan ya, hak asasi manusia. Kalau dia mau berubah nasib, dia bisa menyekolahkan anaknya, Ya. kemudian ya anaknya bisa lebih pinter, bisa punya pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Dua itu yang paling penting, dan tentunya untuk berusaha butuh transportasi yang baik dan Ya. mumpuni sehingga pergerakan barang dan jasa itu jauh lebih murah dan lebih gampang gitu. Itu aja sih sebetulnya. Ya, Dan tadi sebetulnya ada satu lagi sih. ah, Sebenarnya sebutin ya. nggak apa-apa lah. Saya berharap semua BUMN dijual aja. Maaf Pak Komut, maaf. Bukan komut, wakomut. Wakomut, aduh maaf ya Pak ya. Tapi kan kalau swasta Bapak tetap jadi wakomut nggak apa-apa, boleh juga. Ya maksudnya mungkin di Amerika pun di beberapa negara itu iya, sektor-sektor publik ya yang iya, memang itu merupakan sektor yang semua orang hidupnya bergantung ya itu kepada boleh sektor itu tuh boleh. lah. Seperti telekomunikasi, air Telekomunikasi nggak misalnya. perlu lah Pak, udah Nah, jual aja itu. Yang perlu tuh listrik, oke lah, air, oke, itu benar-benar penting banget. Ya udah jasa marga juga boleh lah Pak. loh kalau Kayaknya itu temen. kalau dijual jalan tol kita gimana nanti? Makanya ya boleh lah gitu. Ya, Tapi yang lain-lain udah jual aja lah. ya, Kan ada persaingan bebas juga gitu. Udah jual aja gitu. Karena gini loh, negara itu mindsetnya adalah bagaimana menghabiskan APBN, APBD untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah kalau namanya PT itu kan cari untung, itu kan ya, bertolak belakang satu. Jadi memang core-nya nggak di situ. Kedua, dalam setiap perusahaan yang ada di Indonesia, pemerintah tuh udah punya saham. Berapa? 30% pajak kan udah ada. Mau dia kalau untung dapat duit, nggak untung nggak perlu nombok. Masa kurang sih? Gitu, nggak perlu repot, nggak usah ribut, nggak usah apa. Urusan BUMN ini, waduh, demi nasionalisme harus diselamatkan gitu. Ya udahlah, jual aja. Rugi, ya udah jual aja. Kalau saya sih begitu ya. Kalau menurut saya karena memang core-nya pemerintah tuh harusnya bukan untuk cari untung, dan ya, ya, BUMN itu adalah untuk cari untung gitu. Kecuali kalau pelayanan publik gitu kayak PLN ya, gitu, ya. boleh lah. Itu yang lain-lain Nanti sih kita out sampaikan ini aja. pembicaraan kan pasti kita harapkan Pak Jokowi, Pak Ya. Erik ya, menteri-menteri itu mendengar saran dari Olga gitu kan. Ya ini kan Semua ada apa dengan Olga? saran dari warga negara Dia warga negara. terbaik yang Ya punya enggak lah, yang enggak terbaik punya lah, banyak yang yang lebih baik dari saya lah. yang punya perhatian kepada Iya, kehidupan cuma bangsa dan sebuah negara. pemikiran aja gitu. Karena sebel juga tiap kali dengar ada BUMN misalnya, oh butuh suntikan dana gitu. Maksud saya ya memang kita keahliannya nggak di situ gitu. Kadang kalau kita melihat perusahaan sejenis gitu, yang swasta dan punya pemerintah, ya memang keahliannya nggak di situ. Nggak salah juga. Dan mungkin nggak berlaku untuk semua BUMN, tapi saya rasa sebagian besar itu udah nggak ketanganan sih. Banyak banget loh, kita ada Tapi ratusan kan sekarang BUMN. sudah mulai ada restrukturisasi ya, mulai dari dulu kan 140 berkurang Iya, ya terus. udah BUMN kurang dari 10 Ya karena memang lah. kalau dulu itu kan BUMN ini menjadi alat bagi kepentingan politik ya. Tapi kalau sekarang kan itu relatif sudah bisa dikurangi gitu. Iya, dan tapi kadang-kadang juga karena kebetulan aja ngambil dari Belanda kan. Jadi banyak juga BUMN yang bentuknya aneh-aneh juga, yang sebenarnya yang ya ampun apaan sih ini kok punya pemerintah juga. Ngapain dia di sini gitu kan. Jadi kayak hal-hal seperti itu kan nggak perlu, udah dilepas aja gitu. Atau
pemerintah ada sahamnya kecil aja lah, kasih swasta yang besar gitu. Udah Pak, sahamnya dalam bentuk pajak Pak, udah jelas Pak. Gitu ya. Itu pasti ada. Dan yang paling gampang, paling enak itu adalah ya kadang-kadang perusahaan belum untungnya udah bayar pajak. Jadi Iya ambil kan? kewajibannya aja ya. Ambil kewajibannya aja, ambil pajakin aja, dan nggak perlu ada kekhawatiran harus suntik dana, harus apa, nggak perlu gitu. Ya. Ya BUMN kurang dari 10 cukup lah gitu. Apalagi sekarang ada BUMD lagi. Aduh, di di pusat aja udah susah, apalagi di daerah. Jadi udahlah. Loh, bukannya BUMD kan sekarang ada BUMDes itu yang perusahaan BUMDes, desa. iya desa. Nah itu saya juga bingung kenapa harus BUMDes. Kenapa nggak bentuknya koperasi aja dimiliki oleh rakyat desa itu. Kemudian bayar profesional untuk ngejalaninnya gitu. Ya. Bentuknya kenapa nggak koperasi aja gitu. Kenapa harus dalam bentuk seperti itu gitu. Sehingga nanti jadi kadang-kadang dipakai buat politik juga jadi repot Pak. Iya. Ya kita mungkin melihat negara tetangga kita kan, Mbak Olga juga sendiri pernah saya dengar sendiri berpendapat bahwa seperti negara tetangga kita. Mungkin kalau Singapura itu terlalu jauh, tapi kita lihat Malaysia kan jauh sedikit lebih maju dari kita ya. Nah kira-kira bagaimana pandangan Mbak Olga tentang kita lihat ini? Kita lihat Thailand juga. Kalau dari situ saya selalu bilang bahwa mereka mungkin lebih kaya, tapi kita lebih demokratis. Habis gimana dong? Demi Indonesia. Jadi kita lebih demokratis. Kalau Malaysia lebih maju, saya melihat rasisme juga gede di sana. Jadi mohon maaf teman-teman di Malaysia, tapi segregasinya juga berat gitu. Jadi saya pikir dalam beberapa hal mereka maju, tapi beberapa hal kita juga lebih maju gitu. Itu sih saya pikir begitu. Kalau soal kesejahteraan, kayaknya sekarang Indonesia makin lama makin maju sih Pak. Kalau lawan sama Malaysia aja sih, kayaknya kita oke lah. Kalau kita terus di jalan yang ini ya, yang dulu kan ini, kita kalau ke Malaysia bengong-bengong lihat monorel ya. Iya. Lihat jalan tol, tapi sekarang kan relatif udah sama kan. Udah sama lah. Jalan tol udah di mana-mana. Dulu kayaknya ya cuma di situ-situ aja jalan tol. Kalau sekarang kan udah di mana-mana gitu. Jadi saya pikir kalau sama Malaysia ya oke lah. Kita ada di jalan yang di track yang benar gitu. Kalau kita terus di sini, saya rasa sih kita akan jauh lebih maju gitu, karena masyarakatnya lebih beragam. Dan walaupun di tengah kisruh, nah ini mudah-mudahan politik identitas nggak terlalu mengganggu sehingga kita mundur ke belakang menjadi negara yang terkotak-kotak gitu. Karena susah maju, bukan kenapa-napa, nanti ujungnya semua orang akan kena juga gitu. Ya, saya lihat gitu ya, ada mungkin ini satu harapan ya, bahwa pertemuan-pertemuan para ketua umum partai itu pertama memang semangatnya untuk betul-betul meniadakan lagi politik identitas itu ya. Kemudian yang kedua persoalan isu-isu yang sangat mengganggu itu harus segera di ini. Nah mudah-mudahan ini tidak terbatas hanya di dalam statement, tetapi bisa diwujudkan ya kan. Bagaimana Mbak Olga melihat, yakin nggak dengan kesepakatan pimpinan partai yang sudah disampaikan itu? Iya, 2024 masih lama, masih 2 tahun, banyak hal yang bisa terjadi. Dan yang di atas sama yang di bawah kan belum tentu sama sejalan. Ya. Jadi tetap aja buat saya kita semua harus berjaga-jaga bagaimana mengurangi kerusakan yang akan terjadi setelah pemilu nanti 2024. Jadi sampai saat ini sikap Mbak Olga, politik yes, partai politik no. Politik ya oke lah. Jadi nggak yes juga. Ya oke lah. Karena mau nggak mau ya hajat hidup kita terpengaruh oleh politik. Jadi sebetulnya politik ya udahlah karena kepaksa. Tapi partai enggak lah gitu. Saya gitu ya. Ingin tapi kalau berkarir di jadi bidang konsultan yang lain. politik saya boleh dong. Aduh Pak, saya belajar sama Bapak, saya mau kasih konsultasi apa? Ada hal-hal yang memang saya perlu belajar. Iya. Ya kan? Enggak lah, saya mesti belajar banyak kalau soal politik. Belum tentu politisi itu pasti mengerti persoalan-persoalan politik.
Ya Itu kan belum agak tentu kan. meragukan itu. Kalau saya jadi teman ngobrol mungkin bisa, tapi kalau jadi konsultan saya nggak berani. Iya. Yang ada siapa yang ngajarin siapa nih? Oke Mbak Olga, kita Iya, mungkin sudah hampir 1 jam saya kira kita iya, ngobrol, nggak terasa ya. Saya juga iya, asik pembicaraan ini. Waktu memang membatasi kita. Insya Allah mudah-mudahan kita pada episode selanjutnya ya, pada iya, program selanjutnya kita bisa dialog lagi betul. di sini ya, sehingga terus kita mencari solusi untuk bangsa kita secara Betul. bersama-sama. Saya kira demikian. Sekali lagi saya terima kasih Terima kepada kasih Mbak Bang. Olga. Terima kasih Banyak udah sekali diundang. informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Kembali lagi kita dari sore sekarang sudah malam. Udah malam ya. Iya, udah Iya, gelap. iya. Terima kasih Kasih. Bang Sulham, Ya. terima kasih semua.